Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimah, kembali pada kesempatan di edisi siang hari ini saya menyapa dan mendoakan. Pada hari ini kita telah masuk ya di hari pertama ke tanggal 1 Ramadan tahun 1446 Hijrah. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani, tentunya keistiqomahan dalam iman, Islam dan ihsan, yang mudah-mudahan dengan doa-doa yang kita panjatkan jauh sebelum Ramadan datang, saat bulan Sa'ban, ya kan, di doa yang sering dibaca oleh para imam ketika sholat ataupun ketika kita sholat sendirian, itu Allahumma barik lana fi Sya'bana wa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan sebelum Ramadan agar kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Nah, sekarang kita telah berada di dalamnya, apa saja yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini tentunya sudah kita siapkan jauh sebelum Ramadan itu datang. Banyak orang-orang gagal menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik dalam hidupnya karena kurangnya persiapan, kurangnya mengerti fikih-fikih yang terkait Ramadan. Hanya dipahami sebatas menahan lapar dan haus saja. Padahal banyak sekali pengetahuan seputar Ramadan ini yang insya Allah mudah-mudahan akan kita coba tampilkan 30 hari atau 29 hari ke depan. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, kekuatan, sebagaimana doa ketika kita melihat hilal atau munculnya bulan baru, yaitu Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal Islam Rabbi wa rabbukallah. Jadi kita mohon pada Allah ketenangan, ya kan, kesehatan, ya, kepasrahan, keselamatan selama kita melakukan Ramadan, kita diberikan kesehatan agar bisa berpuasa secara penuh dan juga mendirikan qiyam ataupun sholat tarawih di sepanjang bulan Ramadan. Dan tentunya juga dengan disertai kepasrahan dan kita adalah sama-sama cinta Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita jangan melupakan ya saudara-saudara kita terutama yang di Palestina, yaitu walaupun di sana ya sama-sama juga melakukan puasa Ramadan, cuma suasananya tidak sama dengan suasana kita yang melakukan puasa ibadah Ramadan ataupun salat tarawih yang ada di Indonesia khususnya, dan juga di belahan bumi lainnya. Mereka di sana masih sertai rasa ketakutan, dan jangan lupa kita senantiasa mendoakan mereka dan juga memasukkan doa kita dalam kunut subuh ataupun kunut yang lainnya untuk mendoakan saudara-saudara kita yang di Palestina agar Allah berikan kekuatan, berikan keutamaan, dan kita seharusnya juga merasa malu karena kita hanya bisa bergerak dengan doa ataupun dengan sumbangsi berupa donasi. Tapi mereka bergerak dengan nyawa mereka dan tidak ada rasa takut mereka untuk wafat di hari itu ataupun di hari ini di awal-awal Ramadan, karena memang suasana di sana mencekam ya. Bagi ada saudara kita yang juga YouTuber, yaitu Hussein Gaza, itu biasanya update akan informasi terbaru di sana. Tapi setidaknya kita di awal Ramadan ini jangan melupakan, mungkin kita sudah menyiapkan untuk berbuka nanti sore menu-menu berbuka yang mungkin gizinya tinggi atau makanan yang mengandung sesuatu yang lezat dalam pandangan mata kita. Tapi apakah kita memikirkan saudara-saudara kita mungkin juga di lingkungan yang terdekat, ya, khususnya di Palestina juga, yang memang di sana sulit makan dan juga sulit kekurangan air ya. Jangankan untuk mandi, untuk minum saja sudah air bersih itu sudah sulit untuk didapatkan. Walaupun beberapa sudah menciptakan sumur ya, sumur bor ataupun yang semisalnya untuk menyediakan ketersediaan air bersih. Namun kita mungkin belum bisa bergerak ke sana, belum bisa juga mengirim donasi. Setidaknya jangan melupakan mereka yang memang juga saudara seiman kita, khususnya juga umumnya saudara-saudara kita muslim dan muslimah di belahan bumi manapun, khususnya kita doakan secara umum dalam setiap doa-doa kita. Pada kesempatan kali ini mungkin hanya sifat pengulangan, tetapi insya Allah memberi penguat ya. Kali ini kami akan mencoba menampilkan kitab Sahih Al-Bukhari di kitab Manaqib, kitab yang ke-61 di halaman 531 di bab yang ke-28 di nomor hadis 3641. Imam Muslim juga akhrajahu Muslim meriwayatkan hadis ini di nomor hadis 1037 dengan redaksi yang sama. Hanya di bagian akhir nanti diberikan penjelasan pasukan yang akan bisa membebaskan dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu ada di Syam, seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, rawi hadis ini terhubung kepada sahabat Muawiyah ya. Muawiyah bin Abi Sufyan pernah berkata atau berkhutbah ya di atas mimbarnya. Dia mengatakan, yaqulu sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, berdasarkan pengungkapan sahabat Nabi ini radhiyallahu anhu.
Yaqulu la yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah la yudurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiyahum amrullah wa hum ala zalika. Nah, ini. Ini berdasarkan hadis Nabi atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini akan senantiasa tegak dari umatku, ya kan, yang akan senantiasa menegakkan urusan Allah atau agama Allah ini. Jadi walaupun kita tidak ambil bagian ya dari penyebaran agama Allah SWT, dari mengajarkan misalnya yang ringan-ringan ya, mengajarkan ngaji pada anak-anak, atau kita juga tidak sumbangsih dengan pengetahuan kita, misalnya di tempat kita nih butuh nih gitu, butuh guru ngaji atau butuh imam, cuman kita mampu dan kita tidak mau tahu dengan urusan itu, maka kita akan tergolong orang-orang yang akan tersingkirkan daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan senantiasa mengadakan atau menciptakan makhluk-makhluk baru ya, atau manusia baru yang terlahir di muka bumi ini senantiasa akan mendegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tinggal milih. Kalau sudah diamani pengetahuan kita tidak mengamalkannya, nanti berat siksanya di dalam kubur. Nah, ini peringatan bagi saya pribadi ya. Kalau kita mampu, ya ada yang minta tolong misalnya diajarkan huruf hijaiyah saja, kita tidak mau, maka hisabnya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita pengetahuannya lebih dibanding hanya sebatas ngaji atau huruf hijaiyah saja? Ya, misalnya pada pembahasan fikih, ya kan, pembahasan hadis ataupun yang lainnya, atau pada tafsir Quran kita mampu, cuman kita tidak mau tahu dengan kondisi lingkungan sekitar, atau kepada orang-orang yang memang mohon untuk diajarkan tentang misalnya pengetahuan membaca Al-Quran dengan baik, kita tidak mau padahal kita mampu. Nah, ini hisabnya akan berat sekali. Tayaduruhum, tidak akan membahayakan mereka ya. Umat ini akan dari zaman ini akan ada nanti terlahir, ya kan, yang akan membebaskan Palestina dan mereka tidak akan bisa dikalahkan. Tidak akan membahayakan siapapun yang mengejeknya, merendahkannya, mencacinya, atau mengatakan ini hanya palsu, bentukan Yahudi segala macam. Padahal yang akan diperangi adalah Yahudi nanti. Yang mereka tidak akan dibahayakan dengan ucapan-ucapan orang yang menganggap mereka sepele. Mereka tidak akan bisa dikalahkan seperti itu. Yang menyelisih mereka pun di kalimat hadis berikutnya yaitu wala man khalafahum, bahkan orang-orang yang menyelisih mereka itu tidak akan bisa memberikan efek mudarat atau bahaya kepada pasukan yang akan membebaskan di Palestina ini. Di akhir hadis ini dikatakan yaitu wahum bisyami. Jadi pasukan ini dikatakan ada di Syam. Syam itu kalau sekarang kan 4 negara ya. Itu jadi dari Suria, Libanon, Yordania dan Palestina ya. Nah, dulu Syam itu satu gubernur di zaman Khalifah. Contohnya misalnya di zaman Khalifah Umar bin Khattab, itu gubernur Syamnya adalah Amr bin As. Nah, sekarang jadi 4 negara. Dan ini pasukan itu berada di 4 negara tersebut karena disebut di hadis ini adalah Syam. Bisa jadi juga pasukan yang datang dari luar negara tersebut yang menginap di situ atau berlatih di situ, yang akan nanti pada saatnya akan membebaskan Palestina. Nah, namun sebelum fase itu sampai, kita bisa membantu dengan doa-doa penguat bagi saudara muslim dan muslimah kita yang berada di Palestina tersebut saat Ramadan ini. Jangan tinggalkan saudara-saudara kita dalam doa-doa kita, mau dalam kunut subuh ataupun dalam saat ketika kita berbuka atau ketika kita bangun makan sahur. Jangan lewatkan doa-doa untuk saudara-saudara kita, khususnya di Palestina, umumnya di belahan bumi manapun, yang saudara muslim dan muslimah yang memang sedang diuji oleh SWT dengan kesulitan, dengan ancaman kematian karena ada terjadi peperangan. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, dan juga untuk yang wafat kita mendoakan mereka diterima amalannya dan juga diberikan pahala syahid oleh Allah SWT. Ini saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan penguat menggugah bagi diri kita. Dan sekali lagi, kita tidak akan bisa dianggap baik di dalam pandangan penilaian Allah SWT dan Rasulnya, ya kan, hingga kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kalau kita melihat kesusahan pada saudara kita, cuma kita abai, tidak mau bahkan mendoakan, kalau kita tidak mampu membantu dengan materi, ini pertanda ada masalah keimanan yang sedang rusak atau sedang sakit. Nah, Ramadan ini dilatih kita oleh SWT untuk berpuasa selama sebulan penuh, baik 29 ataupun 30 hari, gunanya untuk menciptakan pribadi-pribadi yang bertakwa. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan predikat di akhir Ramadan nanti dengan predikat la'allakum tattaqun. Kesungguh-sungguhan kita di Ramadan akan bisa kita lihat nanti ketika Ramadan telah berakhir dan ketika Syawal telah muncul. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan predikat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.